Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah Papua mempertanyakan surat keputusan Presiden Jokowi tentang penetapan Dance Julian Flasi sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Papua yang dinilai tidak sesuai dengan mekanisme seleksi yang dilakukan oleh tim seleksi. Demikian pernyataan Wakil Ketua Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah yang juga sebagai Bupati Mamberamo Tengah Riki Hampagawak Selasa 3 November 2020 di Jayapura usai menghadiri kegiatan konsolidasi Partai Demokrat dalam rangka pemenangan Pilkada 11 Kabupaten di Papua Desember mendatang. Menurut Hampagawak, Presiden harus memberikan penjelasan kepada masyarakat Papua terkait surat keputusan yang menetapkan Dance Julian Flasi sebagai Sekda Papua yang definitif. Lanjut Bupati Mamberamo Tengah, keputusan Presiden ini sangat mencederai proses dan tahapan yang dilakukan oleh tim seleksi yang dibentuk pemerintah. Riki menambahkan, seharusnya pemerintah memberikan pembelajaran politik yang baik terhadap masyarakat Papua, bukan sebaliknya menciptakan suasana yang tidak kondusif di tanah Papua. Berikut pernyataan Riki Hampagawak kepada jurnalis paraparatv.id dalam program Papua Bicara. Berkaitan dengan keputusan Presiden tentang pengangkatan Sekda definitif Provinsi Papua, kami dari Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah, sekali lagi kami dari Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah, saya sebagai Wakil Ketua Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah, mau menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah kami dari Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah yang kurang lebih 9 kabupaten atau 9 bupati meminta dengan tegas kepada Bapak Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Yang kami minta adalah meminta penjelasan tentang kriteria syarat pengangkatan Sekda Provinsi Papua. Yang kita ketahui bersama adalah dalam keputusan tim seleksi yang sudah melakukan beberapa waktu yang lalu adalah menetapkan 3 orang calon Sekda Provinsi Papua yang terdiri dari nomor pertama Bapak Doren Wakerkwa Sarjana Hukum, yang kedua Dr. Andes Wasuoksiep, dan ketiga Dance Flasi. Yang menjadi pertanyaan kami para bupati dan juga masyarakat di wilayah Lapago, Pegunungan Tengah, kenapa dari urutan ketiga dengan nilai sekitar 70 nilai yang kita lihat itu ikuti 72 sekian, bisa diangkat sedangkan Pak Doren sebagai salah satu putra terbaik Papua yang saat ini menjabat sebagai pelaksana tugas Sekda yang nilainya 80 sekian, itu tidak ditetapkan dalam keputusan Presiden. Jadi kami sekali lagi meminta kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk segera menyampaikan alasan. Karena masyarakat publik kita di Papua sudah mengetahui bahwa yang akan dilantik adalah Bapak Doren Wakerkwa sebagai saat ini menjabat sebagai PLT Sekda Provinsi Papua. Kami juga harap pemerintah Republik Indonesia, Bapak Presiden dan juga Bapak Menteri memberikan pendidikan entah itu pendidikan politik atau pendidikan lebih khusus dalam birokrasi dan aparatur itu yang baik kepada orang Papua. Kami ini mau belajar. Kalau kami diajarkan dengan cara dan yang tidak sesuai seperti yang kita harapkan, bagaimana orang Papua akan maju? Bagaimana orang Papua ini bisa merasa bahwa kami orang Indonesia kalau cara penilaian seperti begini? Atau yang kedua, kalau memang seperti begini, tidak usah lakukan tes atau seleksi. Silakan tunjuk sudah. Kau mau tunjuk siapa? Silakan tunjuk oleh negara. Atau mungkin negara menilai Doren Wakerkwa dalam tanda kutip mungkin OPM atau siapa, ya, jelas. Kalau itu yang terjadi, jangan mengadu domba kita antara orang Papua. Dia orang asli Papua, kita orang Papua ini ada 2, ada Provinsi Papua dan Papua Barat. Saya juga minta kepada teman-teman dari Papua Barat, silakan juga jadi sekda di kau punya kampung, tidak usah datang di kita kampung, itu tegas.
kita juga mau belajar. Kita ini sudah memenuhi syarat, begitu. Sehingga menghargai apa yang sudah tim seleksi lakukan dan sampai tahap akhir. Ya, harapan seluruh masyarakat Papua adalah Doreen Bakarka sebagai Sekda Provinsi Papua. Untuk itu sekali lagi, saya atas nama Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah dan juga atas nama masyarakat di 9 kabupaten di wilayah Lapago, minta penjelasan khusus dari Bapak Presiden dan Menteri. Segera jawab dan tidak akan dilakukan pelantikan di sini. Itu jelas. Tidak akan. Sebelum penjelasan itu. Mungkin itu saja. Apabila terjadi pelantikan, Wah, itu mengundang masalah. Ya. Itu mengundang masalah. Kenapa sudah proses ini dilakukan dengan nilai sudah ditetapkan standarnya sekian, kan kita sudah melihat semua. Ini terbuka kan, bukan diam-diam. Kalau mungkin 3 ini diam-diam terus nilainya kita tidak ketahui dan diputuskan oleh Presiden dalam keputusan Presiden, ya kita terima. Ya mungkin itu keputusan Presiden dengan mungkin nilai khusus dinilai khusus oleh pemerintah pusat. Tapi ini sudah terbuka, hasilnya seperti itu. Jadi sekali lagi kami minta kepada pemerintah pusat untuk jangan mengadu domba kita orang Papua, atau jangan memberikan contoh-contoh hal-hal yang kurang baik supaya kita orang Papua mau belajar yang baik. Kita juga mau sama dengan teman-teman di luar. Tapi kalau kita di politik kita sudah bagus, di birokrasi ini kita lebih khusus, wilayah Lapago dan Mepago ini mau baik, tapi kalau sudah diajarkan dengan cara-cara yang tidak terhormat dan tidak terpuji, ya pasti kita marah. Jadi sekali lagi kita minta pemerintah pusat untuk mengkaji ulang